Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa bantennews.co.id, kembali lagi kita bertemu di acara podcast dan live streaming bantennews.co.id. Setelah sekian lama kita tidak bertemu karena belakangan kita diteror oleh virus corona di seluruh dunia maupun teman-teman di warga Banten ini cukup merasa ngeri untuk keluar rumah ya. Tapi mudah-mudahan narasumber kita nggak suspek. Aman. Walaupun belakangan sebulan lalu katanya sering bolak-balik dari Depok karena ada urusan biasanya di Universitas Indonesia. Oke, kita sapa saja. Sore ini kita sudah bersama, ini cerpenis apa novelis sih sebenarnya? Cerpenis yang mau beranjak jadi novelis. Iya, boleh lah. Oke, Nidu Paras Erlang. Nih, salamannya gini ya? Hah? Salamannya salaman. Oke. Pandemik takut nggak boleh salaman. Ya, teman-teman, kita sore ini akan ngobrol soal riset dalam menulis novel. Nah, ini temanya memang agak berat, tapi kita akan lebih dalam menggali lebih pada cerita pengalaman-pengalaman Nidu aja seputar proses kreatifnya, karena dalam waktu dekat kelihatannya Nidu sudah menyiapkan novel terbarunya ya. Berjudul apa sih? Kalau yang dikirim ke Dek aja sih judulnya Burung Kayu. Burung Kayu. Oke. Tapi ini belum final. Udahlah, anggap saja udah. Anggap sudah final ya. Oke. Karena tinggal terbit aja. Tinggal terbit. Calon bukunya itu Burung Kayu. Nah, ini novel yang dibuat pasca Nidu Paras mengikuti residensi ya. Residensi di Mentawai sana. Oke. Sebelum lebih jauh ke soal novel dan proses kreatif Nidu, saya mau tanya dulu. Ini corona ini buat penulis ngaruh nggak sih? Corona buat penulis. Ini baru tema. Kalau buat saya sih nggak ngaruh ya. Orang kebiasaan nggak keluar rumah kok, nggak keluar kamar, jadi lockdown ya lockdown aja. Dari lama udah lockdown. Jadi udah jadi kebiasaan lockdown. Udah jadi kebiasaan. Cuman jadi lebih berarti aja karena ikut menyelamatkan nusa dan bangsa. Jawabannya tengil. Oke, ini Nid, saya tertarik soal riset ya. Jadi kalau dalam bayangan saya, ketika proses penciptaan baik itu cerpen maupun puisi novel ya, prosa lah ya, katakan prosa, itu kan banyak penulis lebih dia menggali pengalaman-pengalaman pribadinya dia ya, entah itu masa kecil dan lain-lain. Nah, tapi kemudian belakangan kata terminologi riset ini banyak dipakai oleh teman-teman penulis, terutama yang bergerak di prosa ya, cerpen atau novel, dengan alasan untuk memperkuat narasi, memperkaya cerita dan lain-lain. Nah, menurut lu penting nggak posisi riset dalam menulis prosa ini? Ya, sebetulnya gini, kadang-kadang riset tuh diperlukan ketika kita memang kekurangan bahan, kekurangan pengalaman, dan ada banyak hal yang ternyata tidak kita ketahui. Artinya tidak cukup tuh wawasan kita ketika kita mau menuliskan sesuatu gitu. Nah, artinya ketidakcukupan itu ya harus dipenuhi sedemikian rupa. Risetnya bisa saja mungkin hanya riset pustaka, tapi dalam beberapa hal kayak aku misalnya, ya aku karena perlu terlibat dengan masyarakatnya, jadi aku perlu ke lapangan. Oke. Nah, ini kan kesannya jadi terlalu serius ya, riset tuh. Karena kalau beda nggak metode riset yang dipakai ketika kita menyusun katakanlah karya ilmiah, studi antropologi dan lain-lain itu, dengan riset yang dilakukan untuk penyusunan karya sastra, prosa terutama ya? Mungkin tiap-tiap penulis punya caranya sendiri bagaimana melakukan risetnya untuk karyanya dia ya. Tapi kalau aku sendiri, karena kebetulan
pada saat itu sedang belajar di kajian tradisi lisan. Lalu aku residensi juga ke suatu masyarakat adat di Mentawai. Nah, sebetulnya persiapanku riset itu metodologi dan lain-lainnya ya aku gunakan untuk riset tradisi lisan sebetulnya. Hanya memang aku niatkan sedari awal bukan untuk menulis karya ilmiah, tapi untuk menulis novel kayak gitu. Cuman berbagai perangkatnya yang aku siapkan ya untuk riset tradisi lisan itu. Oke. Oh ya, soal tradisi lisan, Nidu ngambil studi di Universitas Indonesia, jurusan sastra apa? Kajian tradisi lisan. Kajian tradisi lisan ya, kajian tradisi lisan. Nah dari sana kemudian bersentuhan dengan dunia riset dan soal-soal etnografi dan lain-lain. Ya, di kajian tradisi lisan itu sendiri kan sebetulnya banyak perangkat yang digunakan dari antropologi budaya tuh. Jadi riset lapangannya pun kami gunakan etnografi dan lain-lain yang harus bersentuhan dengan masyarakat, mencoba terlibat dengan mereka, mencoba mengapropriasi pikiran masyarakat yang sedang diriset dan semacamnya. Kayak gitu. Jadi perangkat metodologi, teori dan lain-lain yang saya gunakan ketika mau riset novel ini ya sebetulnya perangkat dari tradisi lisan. Oke. Nah itu soal riset ya. Kalau kita maknai, kalau saya pribadi memaknai riset nih nggak cuma kita datang ke suatu tempat mempelajari sosiokultur masyarakat ya, tapi dengan bacaan-bacaan itu termasuk riset kan? Iya dong. Kalau risetnya hanya riset pustaka saja, jika itu memang cukup ya tidak jadi masalah. Nah, hanya untuk kasus saya misalnya karena ada beberapa hal yang detil-detil tertentu yang harus saya cek ulang, harus saya periksa ulang karena referensi yang saya baca itu tahun-tahun 70-an, tahun-tahun 90-an, yang terakhir mungkin awal-awal tahun 2000. Nah, saya kira ini kemungkinan akan ada perubahan-perubahan di dalam kondisi sosial masyarakat itu. Nah, jadi saya mesti mengecek langsung ke lapangan. Oke. Nah, saya mau dengar langsung cerita Nidu ketika residensi di Mentawai sana. Dari mulai proses ininya deh, kurasinya sampai lolos ke sana, kemudian apa yang dilakukan di sana sampai kemudian lahir calon buku ini. Burung Kayu ya. Nah, bisa diceritain nggak? Ini program residensinya dari Komite Buku Nasional, itu kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di bawah Kemendikbud ya? Pada saat itu ya kerjasama dengan itu karena pendanaannya diambil dari beasiswa unggulan. Nah itu 2018 itu kalau tidak salah tahun ketiga. Sebelumnya Komite Buku Nasional ini hanya memfasilitasi residensi itu untuk ke luar negeri 2 tahun sebelumnya. Nah 2 tahun pada tahun 2018 lah baru ada dibuka untuk juga di dalam negeri. Nah pilihannya ya terserah kita mau kemana, kita kirim aplikasi, kita tujuannya apa, semacam bikin proposal kecil gitulah, mau ngapain. Lalu outputnya apa? Ada teman-teman yang nulis puisi, ada nulis cerpen, ada sudah yang nulis dijabarkan dari awal ya? Dari awal kita mau ngapain tuh pergi residensi itu gitu. Nah pada saat itu ya dengan teman-teman yang lain juga gitu, kami sama-sama ya oke lah kita mau riset, mau pergi. Ada yang sebetulnya hanya tinggal melanjutkan naskahnya. Artinya naskahnya sudah ditulis dalam proses tapi dia butuh data, butuh pengalaman barangkali, butuh merasakan. Nah, dia pergi. Nah, kalau saya sebetulnya belum mulai menulis itu. Waktu itu pas berangkat itu belum sama sekali menggarap yang Burung Kayu ini. Belum menggarap untuk novel ini. Cuma ketertarikan saya pada Mentawai itu sudah dimulai dari sekitar tahun 2014 ya? 2014 saya sudah mulai tertarik dengan Mentawai. Saya mempelajari Mentawai. Artinya berbagai literatur mengenai Mentawai saya baca, saya kumpulkan sedemikian rupa, buku, jurnal dan semacamnya. Nah, sebetulnya ketika di semester 3 mau
ngambil tesis, itu saya sempat kepikir untuk pergi ke Mentawai yang mengambil salah satu tradisi lisan mereka untuk korpus tesis saya gitu. Nah hanya saja saya pikir sepertinya tidak akan selesai kuliah 2 tahun atau 2,5 tahun kalau harus riset untuk tesis. Akhirnya saya batalkan itu, tidak jadi. Untuk tesis saya ganti korpus yang lain yang dekat-dekat saja di sini di Tangerang. Nah ketika ada kesempatan KBN tradisi nada laut itu ya? Ya itu tesis untuk tesis. Ketika ada kesempatan KBN buka residensi untuk tahun 2018 ini, saya pikir mungkin ini kesempatan saya aja gitu. Saya ambil peluang itu untuk pergi ke Mentawai. Jadi sebenarnya ketertarikan terhadap Mentawai ini udah lama ya? Udah lama, udah cukup lama. Nah, saya baca juga beberapa buku karangan-karangan dari antropolog ya, masyarakat Bajo misalnya dan lain-lain. Itu memang kecenderungannya di karya mereka itu lebih prosais ya. Ya. Laporan-laporan hasil penelitian mereka itu ditulis dengan begitu enak dibaca dan seolah-olah kita memang terlibat langsung di dalam masyarakat sana, di objek penelitiannya. Nah, maksud saya bagaimana untuk kita bisa meyakinkan bahwa kehadiran kita di sana, pertama kan kita tidak boleh mengintervensi budaya masyarakat yang ada di sana. Iya dong. Jadi kita berusaha untuk terbuka mungkin. Nah, kita tahu kita datang dari latar belakang yang berbeda dengan masyarakat yang kita kunjungi kan. Misalnya saya tradisinya Nahdien, tiba-tiba masuk ke dalam komunitas yang setiap hari mungkin ya makan babi dan lain-lain, itu jadi ada gap di situ. Nah, mengatasi gap itu seperti apa nih? Gini sih sebetulnya. Terutama yang pengalaman Nidu di Mentawai itu. Ya. Ada banyak hal yang ketika kita mau terjun ke suatu masyarakat, yang pertama-tama mesti dilakukan barangkali melepaskan dulu semua identitas yang melekat dalam diri kita. Termasuk juga berbagai pengetahuan yang ada di dalam kepala kita tuh. Artinya kita ya sudah biarkan diri kita polos aja, kosong gitu sedemikian rupa agar kita bisa menerima apapun yang terjadi di lapangan. Kita bisa tidak melakukan intervensi apapun terkait pemahaman mereka. Ya sudah, kita cenderung lebih apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, ya kita yang harus menerima itu semua. Nah ini ya kesulitan-kesulitan tentu saja ada, apalagi harus berhadapan dengan babi misalnya kayak gitu. Tapi sebetulnya nggak jadi masalah ketika kita mau menerima semua itu. Ya sudah, kita karena tujuannya kan kita belajar dari mereka nih, bukan kita mau bikin program terhadap mereka gitu. Jadi lebih pada kita mau belajar pada mereka. Jadi terima aja semua itu, apapun yang kita hadapi di sana. Nah, selama pengalaman di Mentawai sana, bisa diceritain nggak? Pasti kan kulturnya berbeda dengan kita. Apa yang didapatkan? Mungkin ada peristiwa unik yang ketika di sana dialami seperti apa? Ya, ada beberapa hal yang menarik bagi saya. Misalnya begini, entah ini betul atau tidak pemahaman saya ya, tapi paling tidak misalnya terkait konsep malu yang ada di masyarakat Mentawai, itu berbeda sekali dengan apa yang ada dalam masyarakat saya Sunda misalnya. Nah, ketika suatu malam, ini pernah saya tulis jadi sebuah esai sebetulnya di luar novel. Suatu malam saya kepingin kencing. Saya lagi ngobrol di suatu rumah gitu dengan teman yang menemani dan mertuanya, di rumah mertuanya. Nah, saya pamit kencing, lalu pergi ke belakang rumah karena memang tidak ada toilet. Nah, lalu saya dicegah untuk balik lagi oleh si teman saya ini, karena dia bilang dia malu sama mertuanya ketika saya mengatakan saya kepingin kencing di depan mertuanya. Nah, saya memikirkan itu cukup lama. Kenapa
kok dia kenapa dia harus malu pada mertuanya semacam itu. Dan lambat laun saya kemudian saya tanya ngobrol, diskusi, lalu mewawancarai beberapa orang. Oh ya, ternyata mereka punya konsep malu yang berbeda sama sekali dari kita. Hal-hal yang berkaitan dengan buang air kecil, buang air besar, hal-hal kayak gitu itu tidak layak untuk dibicarakan, tidak boleh. Tidak boleh dibicarakan, apalagi antara menantu kepada mertua, anak yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Bahkan antara saudara sepupu saja, saudara ipar saja itu tidak boleh dibicarakan. Itu tabu, itu bisa menyinggung perasaan orang yang sedang ngobrol dengan kita di tempat yang sama. Padahal kita niatnya izin ya. Nah, kalau di kebudayaan kita niatnya izin. Saya merasa saya membawa sopan santun yang diajarkan ternyata sopan santun yang kita bawa nggak laku. Sopan santun saya nggak laku di sana. Kayak gitu. Tapi itu menarik sekali gitu. Bagaimana kita kebudayaan kita tidak sama dengan mereka. Artinya kita juga tidak bisa semena-mena tuh menerapkan apa-apa yang kita anggap sopan santun misalnya, apa-apa yang kita anggap beradab misalnya kepada masyarakat yang berlainan dengan kita. Ya, ternyata memang ya itu maksud saya, ada gap budaya yang kemudian berapa lama kemudian bisa terbiasa dan bisa menerima situasi dalam posisi itu. Karena kan kita tahu sendiri biasanya kan ketika masuk ke dalam sebuah komunitas itu kan sebenarnya dalam bawah sadar kita kan tubuh kita menolak, mulai dari makanan, bahasa yang berbeda, tradisi-tradisi, tadi sopan santun yang kita anggap sopan ternyata di sana tidak ada. Nah, berapa lama proses itu kemudian bisa berdamai dengan situasi semacam itu? Ya itu terus-menerus dilakukan sih. Saya tidak tahu berapa lama ya. Cuma dari awal-awal datang ke sana, saya sempat terlibat dengan teman-teman yang memang sedang riset musik tuh. Oh ada, yang waktu itu ke Mentawai juga ada yang musik? Iya, jadi saya ketemu dengan teman-teman yang sedang riset musik tuh di Padang, mau berangkat, kami sekapal bareng-bareng ke sana. Jadi ya sudah tuh 3-4 hari pertama saya ikut bareng-bareng mereka. Beberapa seniman musik gitu sedang riset musik tradisi. Nah, karena mereka sudah punya link siapa saja yang mau mereka temui, siapa orang mana saja, mereka mau tinggal di mana. Akhirnya saya mulai dari sana tuh, mempelajari. Ya, tapi saya tidak terlibat dengan riset mereka. Saya ngikut aja gitu di dalam rombongan itu. Nah, di awal-awal itu saya lebih banyak sebetulnya mempelajari terutama tabu-tabu mereka, apa saja yang bisa saya lakukan, apa yang tidak bisa saya lakukan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Karena bagaimanapun ada kekhawatiran mungkin saja saya keliru dalam bertindak, saya keliru dalam berucap semacam itu yang mungkin akan menyinggung mereka. Nah, itu di awal-awal, katakanlah 1-2 minggu pertama saya terus-menerus itu saja sih, lebih banyak hal-hal semacam itu yang saya pertanyakan, ketimbang menggali kehidupan mereka. Nah, tapi lambat laun, tubuh saya memang mungkin beberapa hal menolak, misalnya babi gitu. Ya saya berterus terang saja kalau memang, dan mereka juga bertanya gitu, bisa makan apa saja atau apa saja yang tidak bisa dimakan oleh saya. Nah, ya saya terus terang, mungkin saya babi tidak bisa saya makan gitu. Bukan persoalan babi itu haram menurut agama yang saya anut, tapi kemudian saya juga berpikir ulang tuh, apakah babi ini haram, saya tidak berani makan babi ini gara-gara saya beragama Islam atau gara-gara saya orang Sunda gitu. Gara-gara kebudayaan Sunda saya yang justru tidak mengenal babi dalam kehidupan sehari-hari, tidak pernah ada babi dihidangkan dalam konsumsi orang Sunda kayak gitu-gitu. Nah, itu tadi proses berdamainya ya, tanda kutip, dengan masyarakat. Nah, kemudian, kapan kemudian data itu dihimpun? Kita tahu kalau misalnya riset kalau misalnya di dunia jurnalistik kan semua informasi itu bahan berharga buat data kita kan. Itu bagian dari riset kita sebelum
proses pengolahan karya jurnalistik. Nah, kalau di prosa, kalau di cerpen, kapan kemudian data itu dihimpun dan bagaimana cara mendapatkan data yang menunjang untuk sebuah karya tulis, terutama novel ya? Karena apa namanya Semua dari riset tingkah laku mereka. ya enggak, karena riset saya sudah dibatasi sebetulnya untuk menggali tradisi lisan mereka, terutama mengenai ritual. Nah, saya berangkat Ritual, dari ya? ritual. Karena dalam masyarakat adat semacam itu hampir seluruh fase kehidupan mereka ada banyak sekali ritual. Terutama ya ritual daur hidup masih dilakukan dari kelahiran, Apa itu daur hidup? Oke. dari proses kelahiran, lalu inisiasi sampai menikah, meninggal dan sebagainya. Itu masih mereka lakukan sekalipun misalnya mereka sudah memeluk agama Katolik atau Protestan atau sebagian kecil Islam. Tapi kebudayaan mereka, ritual-ritual masih mereka lakukan. Nah, mulanya saya hanya ingin melihat ritual-ritual itu saja, terutama ritual pengukuhan sikerei. Bagaimana prosesi menjadi sikerei di dalam kebudayaan masyarakat Mentawai ini, bagaimana seseorang bisa menjadi seorang sikerei. Sikerei itu semacam saman, dukun, penyembuhan, pengobatan. Dia menguasai pengetahuan tradisional mengenai tumbuh-tumbuhan, dedaunan untuk mengobati orang sakit. Nah, tapi mulanya saya arahkan ke sana. Tapi karena beberapa pertemuan, beberapa obrolan dengan para tetua, misalnya dengan orang-orang yang dihormati di sana, dan juga dengan beberapa sikerei, ya sebetulnya nggak bisa hanya fokus pada satu persoalan. Jadi berkembang ya? Berkembang sedemikian rupa, ya sudah saya ikuti apa saja yang bisa saya gali, apa saja yang bisa saya catat, bisa saya rekam, sedemikian rupa. Saya kumpulkan sebanyak-banyaknya saja data itu. Cuma beberapa hal mungkin saya cek ulang, yang ini harus saya perdalam, mungkin yang ini nanti sajalah kayak gitu. Tapi jadi proses mencatat itu dalam proses itu ya? Dalam proses selama tinggal di sana itu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya karena ini kan apa ya, kalau dibilang penelitian ya penelitian terlibat kan, kita langsung masuk ke dalam komunitas itu kan. Ya. Nah tentu banyak data yang didapat di sana kan, banyak informasi yang kita serap di sana. Nah cara memilih tadi, karena kan ini seiring waktu biasanya kan kita di dalam sebuah masyarakat itu kan ternyata ketika ada obrolan, ternyata ada yang menarik di sini, titik ini, saya perlu perdalam itu. Nah proses pemilahan itu kapan dilakukan? Ini sesuai dengan skenario awal nggak? Enggak. Nah, berarti kan ada perubahan-perubahan. Ada perubahan-perubahan dan ada pemilahan-pemilahan. Misalnya begini, ada beberapa hal yang sepertinya akan sangat sulit saya gali karena ini berkaitan dengan ingatan, berkaitan dengan memori mereka dengan kebudayaan di masa lalu mereka yang hari ini sudah tidak ada, misalnya hari ini sudah tidak lagi mereka praktikkan, atau anak-anak muda malah sudah lupa sama sekali dengan hal semacam itu. Udah ada yang tradisi-tradisi yang punah juga di masyarakat itu ya? Sudah sangat banyak. Karena yang bertahan mungkin justru yang bertahan tinggal sedikit sekali. Itu pun di generasi yang tetua-tetua adat. Tetua-tetua masih sudah sepuh-sepuh lah mereka ini. Anak-anak mudanya sekarang ya sama seperti kita, mereka cenderung kepingin sekolah, kepingin kuliah ke Padang misalnya kayak gitu, ingin ya punya kendaraan dan lain-lain, kayak gitu. Ya. Nah proses tadi karena ini judulnya riset, maka kan ada tahapan-tahapannya. Nah kapan kemudian data-data itu disusun untuk bahan tadi novel tadi? Ya, beberapa bahan yang saya anggap, karena ini bergulir begitu saja ya, ketika berkembang fokus saya bergeser sedemikian rupa, beberapa data yang saya dalami itu kemudian yang saya kembangkan sedemikian rupa tuh. Misalnya, prosesi menjadi sikerei ini
yang menjadi titik tolak saya ini harus sampai dapat sedemikian rupa nih. Maka saya temui beberapa orang Sikere gitu. Saya temui beberapa orang Sikere, bertanya mengenai proses mereka, pengalaman mereka dari sebelumnya tidak menjadi Sikere sampai kemudian mereka menjadi Sikere. Itu saya gali sedemikian rupa. Dan juga melihat beberapa ritual yang mereka lakukan, ritual penyembuhan terutama kepada beberapa orang yang sakit. Lalu kebetulan saya menemukan juga ketika mereka melakukan ritual di Eruk Simaeru itu itu ritual terakhir kematian. Jadi pasca kematian seseorang dalam sebuah keluarga itu ada beberapa kali ritual yang harus dilakukan untuk mengusir roh, untuk mengusir segala macam. Nah, saya kebetulan bertemu dengan satu, itu ritual terakhir, ya sudah saya amati, saya ngobrol dengan mereka sedemikian rupa. Nah, yang menarik juga beberapa hal ya terkait posisi-posisi perempuan misalnya dalam sebuah masyarakat adat. Itu yang coba saya gali sedemikian rupa. Beberapa hal tidak bisa juga saya gali sekalipun saya inginkan misalnya karena tidak ada lagi orang yang siapa yang bisa saya informannya yang tidak ada. Nah, sekalipun misalnya yang nggak bisa digali tadi. Apa ya yang waktu itu saya nggak bisa dapatkan? Karena memang informannya tadi sudah nggak ada ya. Iya, informannya nggak ada karena gini nih, ingatan mereka juga sangat terbatas gitu. Rata-rata dari orang-orang Mentawai yang saya temui, ingatan mereka hanya pada 3-4 generasi ke atas tuh. 3-4 generasi ke atas, lalu tiba-tiba meloncat sampai ke awal penciptaan atau awal kedatangan orang Mentawai kayak gitu. Di pulau menarik. Itu. Mereka percaya kalau di masyarakat adat Kanekes misalnya kan, nabinya masih Nabi Adam misalnya. Oh ya. Nah, kalau di masyarakat Mentawai apa mereka? Nah, ini dilematisnya di masyarakat Mentawai. Mereka yang saya dapatkan di sana termasuk yang saya baca dari beberapa cerita lisan yang sudah diteliti atau dicatat oleh orang lain. Mereka sebetulnya tidak punya cerita Genesis, tidak punya cerita penciptaan. Mereka punya beberapa cerita mengenai kedatangan orang pertama ke Mentawai. Nah, tapi ini ada beberapa versi cerita yang berbeda satu sama lain. Ada yang mengatakan itu nenek moyang orang Mentawai. Nenek moyang orang Mentawai. Ada satu versi misalnya orang Mentawai itu berasal dari seorang perempuan yang hamil, diusir sama keluarga besarnya, lalu dia pergi bersama seekor anjing dan mendarat terdampar di Simatalu gitu. Nah, lalu anaknya kemudian ya mereka hanya tinggal berdua, si anak itu mengawini ibunya gitu. Ala kayak gitu. Nah, itu yang menjadi cikal bakal orang Mentawai. Tapi ada juga versi yang lain. Kalau misalnya orang-orang pertama yang datang ke Mentawai itu orang Nias. Yang pergi. Itu versi lain. Versi lain. Ada beberapa yang nyebut ya orang Mentawai itu datangnya dari Sumatera Barat. Mungkin dari Padang atau bagian sebelah mana kayak gitu. Nah, cuma ini simpang siur sedemikian rupa dan masyarakat Mentawai juga tidak bisa meyakini satu versi cerita mana sebetulnya asal usul mereka. Dan para peneliti mengenai itu pun sampai hari ini belum bersepakat, belum menemukan dari mana sebetulnya orang Mentawai. Karena mereka nggak punya cerita Genesis itu kayak orang Baduy misalnya. Nah, tadi proses pengumpulan data dan lain-lain ya, informasi. Nah, eksekusi penulisan novel ini kapan ketika apa? Oh ya gini, ketika minggu-minggu terakhir saya berada di Mentawai, karena saya sudah mulai turun tuh dari pedalaman. Saya hampir 2 bulan penuh berada di pedalaman di Madobak. Terus juga pergi ke Atabay, itu pedalaman sekali, 6-7 jam jalan kaki naik bukit. Minggu-minggu terakhir saya
ke Puro, kampung desa dusun Puro ini sebetulnya sudah dekat dengan kecamatan, jadi berbeda lah kondisi kehidupannya di sana. Anak-anak sekolah ada di sana, mereka tinggal sekolah SMA ada di sana, tidak jauh lah dari sana. Terus asrama tidak jauh dari sana. Jadi saya lebih banyak komunikasi, ngobrol, wawancara dengan anak-anak SMA. Nah di minggu-minggu terakhir itulah saya mulai menuliskan bagian-bagian mana yang kira-kira bisa saya eksplorasi sedemikian rupa, peristiwa apa saja yang bisa saya garap menjadi prosa di novel saya. Saya susun secara keseluruhan sebetulnya, tapi ya mengalir saja. Oke, mungkin peristiwa ini, hasil wawancara ini bisa saya jadikan peristiwa, yang ini bisa saya jadikan adegan, tokoh-tokohnya beberapa orang yang saya wawancara atau informan itu kemudian jadi bermetamorfosis jadi tokoh ya dalam cerita? Tidak selalu. Okay. Bisa jadi tokoh, beberapa yang jadi tokoh di dalam novel saya itu adalah juga tokoh di dalam cerita yang mereka ceritakan. Jadi si informan saya bercerita mengenai sebuah kisah tentang masa lalu yang mereka dapatkan juga dari orang tuanya, mereka dapatkan dari leluhurnya kayak gitu. Nah, jadi tokoh tentang tokoh. Jadi kata saya ini tokoh ini mungkin bisa jadi prototipe gitu, bisa saya ambil karena sepertinya menarik gitu. Ya akhirnya saya ambil. Atau beberapa anak-anak kecil yang saya pikir ini sepertinya anak ini namanya menarik bagi saya gitu. Terus secara fisik anak ini bisa saya deskripsikan dalam novel. Oke, mungkin anak ini bisa jadi tokoh utamanya, tokoh saya gitu. Tidak selalu tokoh utama sih, mungkin tokoh yang sekedar hadir atau apa gitu. Karena beberapa ciri fisik bisa saya deskripsikan berdasarkan informan atau orang yang pernah saya temui di sana. Nah, kalau menentukan tokoh utama itu kapan kemudian memutuskan ini saya akan meminjam mata tokoh ini untuk menceritakan novel saya? Aku masih sampai sekarang sebetulnya masih bingung tokoh utama novelku itu yang mana. Karena gini, nggak terpusat di satu tokoh ya? Iya, karena di awal-awal novelku itu ada 3 sudut pandang dari 3 tokoh tuh. 3 tokoh ini suami istri dan 1 ipar. Ini ya kemudian aku berikan porsi mereka untuk punya sudut pandang terkait satu peristiwa tuh. Aku eksplorasi ketiga-tiganya, tapi kemudian si salah satu tokoh ini harus mati gitu karena peristiwa itu menuntut kematian. Oke. Lalu si istri dengan si adik iparnya ini kemudian mereka menikah dan mereka meninggalkan rumah besar Uma keluarga besar mereka untuk kemudian pergi ke dusun yang sedang dibangun oleh pemerintah. Jadi di tahun-tahun 70-an, sebetulnya puncaknya tahun 70-an itu proyek pembangunan masyarakat terasing, dinas sosial nyebutnya begitu. Memindahkan orang-orang dari pedalaman ke dusun-dusun bikinan pemerintah itu sedang marak sekali. Tidak hanya di Mentawai tapi juga di berbagai daerah lain. Itu jadi salah satu wilayah ini transmigran ya? Enggak. Kalau Mentawai enggak. Jambi mungkin yang jadi transmigran tuh. Tapi mereka dipindahkan karena mereka sebelumnya berada di hulu-hulu sungai jauh, tidak terjangkau oleh katakanlah proyek pembangunannya pemerintah untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan semacamnya kayak gitu. Akhirnya pemerintah dalam hal ini melalui dinas sosial punya program PKMT namanya, pemukiman, sebetulnya namanya kesejahteraan gitulah, tapi lebih dikenal sebagai pemukiman kembali masyarakat terasing karena ya hanya dimukimkan saja, kesejahteraannya tidak didapat oleh masyarakat itu. Nah ini kan kita kenapa kemudian burung kayu? Ada apa di sana? Apa mitologi masyarakat setempat kan atau apa? Kenapa burung? Di beberapa masyarakat suku di pedalaman di kita memang kan burung ini kan jadi simbol-simbol yang religius, ada kaitan dengan religiusitas apa di masyarakat burung kayu sendiri di dalam masyarakat nama Mentawanya tuh Umat Simagere. Nah, ini dibuat
oleh orang Mentawai itu terutama sebetulnya untuk mainan bagi para roh. Oke. Mainan bagi para roh leluhur mereka atau roh-roh yang mereka undang dalam ritual. Nah, mereka akan membuat burung kayu lalu mereka letakkan di umak mereka atau di depan rumah ketika mau digantung. Digantung, ada juga yang diikatkan di sebuah tiang kayak gitu. Nah, tapi ini juga kemudian yang saya temui karena sekarang sudah berubah sedemikian rupa. Dalam festival Pesona Mentawai misalnya, burung ini sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang katakanlah sakral, sesuatu yang berharga bagi masyarakat Mentawai, karena ya menjadi sesuatu yang artifisial saja, menjadi dekorasi di sebuah panggung festival untuk pergelaran sebuah lomba gitu. Nah, sementara ada satu peristiwa yang menurut saya menarik, bahwa burung kayu itu pernah digunakan oleh suku-suku yang sedang bermusuhan. Rentan sekali permusuhan antara satu suku dengan suku yang lain. Ini dalam beberapa cerita yang saya dapatkan, yang kemudian saya adopsi sedemikian rupa di novel, saya eksplorasi, itu untuk memenangkan pertarungan itu dengan suku lawan, setelah mereka sebelumnya misalnya berburu, sebelumnya berkebun seluas-luasnya, lalu untuk menantang lagi mereka pangkas satu buah pohon sedemikian rupa, ladang mereka babat habis, sisakan satu pohon saja, dan mereka menenggerkan burung kayu itu di puncak pohon itu gitu, untuk menantang musuh. Itu untuk membuktikan keberanian. Kalau suku si penantang ini atau mampu melakukan itu, punya keberanian sehebat itu untuk menantang, sukumu mampu nggak melakukan hal yang sama dengan apa yang kami lakukan, menenggerkan memberi persembahan kepada sabulungan, kepada roh-roh leluhur melalui burung kayu itu yang kami taruh di atas puncak pohon. Nah, biasanya itu pohon yang paling tinggi. Pohon yang paling tinggi, yang semua batang, semua cabang rantingnya sudah dipangkas rata ya. Dipangkas rata, yang tinggal hanya jadi tiang saja gitu. Itu cara menunjukkan eksistensi dan kejantanan masyarakat. Ya, itu kewibawaan suku, kehebatan suku dipertaruhkan sedemikian rupa ketika terjadi permusuhan antara satu suku dengan suku yang lain. Ya, teman-teman Banten News, semakin menarik obrolan kita. Tapi saya mau sedikit kembali ke belakang. Jadi riwayatnya Nidu ini yang saya tahu, dulu juga Nidu pernah mengangkat sebuah cerpen ya, berjudul Larangku. Nah, kumpulan cerpen ini kemudian mendapat hadiah juara 1 waktu itu. Jadi membuktikan bahwa Nidu itu spesialis lomba. Menunjukkan dia sebagai spesialis lomba, penulis lomba. Itu juara 1 di Festival Seni Surabaya ya, tahun 2011. Nah, ini kan Larangku ini juga bukan cerita rakyat dari Banten, bukan. Nah, sementara Nidu ini, teman-teman Banten News, ini lahir orang Petir ya. Iya, Tunjung Teja. Orang Tunjung Teja di Kabupaten Serang sana. Tapi kemudian banyak mengeksplorasi tradisi-tradisi atau sastra lisan dari luar sana. Walaupun ada juga ya, Tarawengkal itu. Tarawengkal yang di lada hitam itu khas Petir, khas Tunjung. Khas Tunjung Teja ya. Kalau orang kena penyakit jejengkolen, anyang-anyangan. Kalau sakit kencing biasanya dia ada ritual mengencingi pecahan genting yang sudah dipanaskan katanya, supaya kencingnya sembuh dan lancar lagi ya. Nah, itu mungkin salah satu proses kreatif Nidu. Nah, soal Larangku ini kan kalau tadi di burung kayu, Nidu langsung masuk ke dalam sebuah komunitas, melakukan riset, terlibat dan lain-lain itu. Nah, kalau di Larangku kan ini setahu saya waktu itu kita belum bepergian, kita sama-sama hidupnya di PKM. Nah, bagaimana kemudian itu bisa diakses informasi itu, kemudian diolah sedemikian rupa sampai menjadi cerpen? Larangku sendiri dari mana sebenarnya? Larangku sendiri itu mitosnya dari Muna.
Itu salah Sulawesi satu Tenggara. Tenggara ya. Ya, itu salah satu pulau di Sulawesi Tenggara. Sebetulnya mulanya saya mau berbicara mengenai permainan anak-anak tuh. Pada masa-masa itu saya tertarik mengeksplorasi beberapa permainan anak-anak untuk saya jadikan cerpen. Nah, salah satunya layang-layang. Saya cari sedemikian rupa berbagai referensi. Ya, saya riset kecil-kecilan gitulah dari berbagai Itu bacaan. dalam rangka lomba juga? Enggak. Oh. Enggak, belum. Saya itu kan cerpen ya. Saya nulis cerpen ya kepingin saja gitu, kepingin nulis cerpen itu. Tapi karena bahan saya kurang di cerpen larangku itu, bacaan saya juga mungkin kurang pada saat itu. Cerpen itu mandek tuh, tidak selesai tuh mengenai kebudayaan atau kehidupan masyarakat Muna. Bacaan saya tidak begitu banyak, tapi saya mendapatkan satu mitos mengenai layang-layang pertama katanya yang ada di dunia ini itu dari Muna, namanya larangku itu, Kaghati gitu. Nah, sementara Prancis juga punya klaim kalau layang-layang yang pertama itu adanya di Prancis kayak gitu. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang menarik gitu. Ada klaim-klaim di beberapa daerah, termasuk Indonesia juga toh punya cerita semacam itu. Nah, cuma riset ini terbengkalai. Akhirnya itu tidak utuh tuh si cerpen larangku itu. Tapi kemudian cerpen larangku itu sendiri sudut pandangnya dua. Saya ubah, saya geser dari sudut pandang si tokoh pertama menjadi keakuan. Dari sudut pandang orang ketiga menjadi sudut pandang orang pertama. Nah, proses pergeseran sudut pandang ini sebetulnya juga strategi naratif lah ya. Strategi naratif saya ketika oke, saya tidak bisa melanjutkan riset ini, saya kekurangan pengetahuan mengenai ini, akhirnya saya geser tuh. Konsentrasi layang-layang yang ada di Muna di Sulawesi Tenggara, ya udah saya geser saja. Mungkin di Banten ada juga yang semacam itu. Akhirnya saya lebih mengeksplorasi pengalaman saya gitu, yang pernah juga berkenalan dengan layang-layang, pernah juga main layang-layang. Lalu saya cari setting. Di Petir ada juga kan layang-layang nih? Ada. Garuan gitu kan? Iya. Sore-sore itu. Tapi kan layang-layang yang pada umumnya. Nah, saya nggak mau nyari yang umum-umum aja gitu. Nah, tapi di bagian berikutnya ketika sudut pandangnya berubah, ya itu saya mengeksplorasi lebih kepada diri saya sendiri dan beberapa pengalaman dengan teman perempuan pada saat itu. Ya udah saya jadi deh cerpen itu gitu. Tapi berangkatnya dari mitos di Muna ya. Oke. Nah, ini saya jadi ingat kemudian novel Upacara ya. Kori Layun Rampan ya. Itu teman-teman kalau yang pernah baca novel itu kental sekali dengan nuansa kehidupan masyarakat Dayak ya. Karena memang Kori latar belakangnya memang dari masyarakat sana, masyarakat Dayak. Nah, cuma ini kan yang saya menarik adalah bagaimana kita masuk ke sebuah masyarakat, kemudian terlibat di dalamnya sampai itu jadi perenungan untuk membuat sebuah tulisan. Itu yang menurut saya tantangannya lebih besar menurut saya. Walaupun memang menceritakan lokalitas kampung halaman sendiri itu juga tantangan yang yang lebih besar menurut saya. Karena biasanya karena kita terlalu dekat dengan sebuah kebudayaan dan tradisi misalnya, terlalu subjektif. Terlalu subjektif dan kadang kita kurang peka gitu, dibanding masyarakat luar yang datang ke suatu daerah dan berusaha untuk menuliskannya. Nah, teman-teman, sebenarnya masih banyak obrolan yang bisa dieksplorasi sore ini. Saya sudah diingatkan oleh Ade dari tadi obrolan kita sudah melewati ketentuan. Walaupun memang ya podcast ini sebenarnya suka-suka aja. Baik teman-teman, Sobat Banten News di rumah, kita cukupkan obrolan kita dengan Nidu. Mungkin ini jadi salah satu bahan pemicu saja teman-teman di rumah supaya tidak terlalu bosan di lockdown. Karena kita tidak boleh keluar dan saya berkali-kali sebelum acara ini memastikan Nidu sehat dulu.
Karena sering bolak-balik Jakarta itu tuh zona merah ya, terutama di Depok sana. Baik teman-teman, jumpa lagi nanti di program berikutnya, akan ada diskusi atau obrolan-obrolan santai yang lebih menarik setelah ini pekan depan. Tetap di Bantu News. Terima kasih Nyidu atas waktunya. Terima kasih. Saya ini novel kapan? Sorry, ada yang terlewat saya. Kapan terbit? Kemungkinan besarnya awal Juni sudah terbit. Awal Juni. Dari schedule awal kapan? April ini karena corona dan lain-lain ya. Teman-teman juga terhambat. Kan? Ya, berpengaruh pada proses. Okay. Teman-teman di penerbitan juga percetakan kayak gitu-gitulah. Oke, ya kita doakan mudah-mudahan lancar penerbitannya dan teman-teman bisa beli bukunya nanti ketika terbit. Ini supaya promosi terlalu dini. Habis lebaran lah pokoknya. Biar nggak ngeganggu biaya beli sirup. Penerbitnya siapa? Penerbitnya Teroka Press. Ya. Oke. Ini Esa CS. Kawan-kawan nggak Esa malah mau nerbitin bukunya di Teroka. Menerbitkan kumpulan puisinya, menerbitkan ulang. Oke. Baik teman-teman, demikian obrolan kita sore ini. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.